Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasanya, hari ini Ibu akan memberikan materi pada mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian dengan materi definisi resep, bagian-bagian resep, dan kelengkapan resep. Semoga materi yang akan Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian, membantu kalian belajar di rumah, agar dapat lebih memahami dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, yang pertama kita masuk pada definisi resep. Dapat dilihat pada slide, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien. Jadi, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak menulis resep adalah dokter yang memiliki izin praktek atau SIP sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan perlu diketahui bahwa pada saat dokter menuliskan resep, harus sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, dokter gigi menuliskan resep obat untuk penggunaan pada daerah gigi dan rongga mulut, sedangkan dokter hewan hanya boleh meresepkan obat untuk penggunaan kepada hewan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dokter masing-masing. Resep disebut juga dengan formula medis. Formula medis ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada namanya formula officinalis, yang berarti resep yang tercantum dalam buku standar seperti Farmakope Indonesia dan Formularium Nasional. Sedangkan yang kedua, formula magistralis, yang berarti resep yang ditulis oleh dokter. Dan perlu diketahui, dalam penulisan resep dari zaman dahulu sampai saat ini, dokter yang menulis resep itu lebih banyak menggunakan singkatan-singkatan dari bahasa Latin. Karena bahasa Latin adalah bahasa yang universal dan merupakan tulisan mati yang artinya tidak berubah. Baiklah, kita lanjut ya ke bagian-bagian resep. Untuk dapat memahami dan melayani permintaan sesuai dengan resep, kita harus terlebih dahulu memahami bagian-bagian dari suatu resep. Jadi, bagian-bagian suatu resep yang lengkap itu meliputi yang pertama adalah tanggal dan tempat penulisan resep atau inscriptio. Yang kedua, tanda R atau yang lebih dikenal dengan invocatio. Dan yang ketiga, nama obat, jumlah obat, dan cara pembuatan atau prescriptio. Yang keempat, ada bagian yang bernama aturan pakai obat atau signatura, sedangkan bagian yang terakhir adalah paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep atau yang lebih dikenal dengan subscriptio. Nah, jadi pada saat dokter ingin menuliskan resep untuk pasien harus ada bagian-bagian resep yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi suatu resep itu harus ada tanggal dan tempat penulisan resep, kemudian tanda R, lalu nama obat, jumlah obat, dan cara pembuatan, kemudian harus ada aturan pakai obat, serta paraf dari dokter yang menulis resep tersebut. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kelengkapan resep. Nah, pada saat seorang farmasis bekerja di suatu pelayanan kesehatan, satu prosedur standar yang harus dilaksanakan pertama kali saat akan melayani resep adalah memeriksa kelengkapan resep yang diterima. Resep tersebut dapat disiapkan atau tidak tergantung pada kelengkapan informasi atau kelengkapan resep yang diperlukan untuk menyiapkan obat atau perbekalan farmasi lainnya sesuai yang diminta dalam resep. Kelengkapan resep ini mencakup yang pertama, nama, alamat,
alamat, dan nomor izin praktek dokter. Yang kedua, tempat dan tanggal penulisan resep. Yang ketiga, tanda R. Yang keempat, nama obat dan jumlahnya. Yang kelima, aturan pakai obat. Yang keenam, paraf dokter. Dan yang ketujuh adalah nama, umur, dan alamat pasien. Nah, untuk kelengkapan resep ini agar lebih mudah dipahami, itu terbagi atas 3 sebenarnya. Yang pertama ada kelengkapan administratif, yang kedua ada yang namanya kelengkapan farmasetika, dan yang ketiga ada namanya kelengkapan klinis. Di mana kelengkapan administratif ini meliputi nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, nama pasien, umur, dan alamat pasien. Sedangkan farmasetika itu meliputi tentang nama obat dan jumlah obat yang ada pada resep tersebut. Sedangkan kelengkapan klinis berarti kegunaan atau indikasi obat dari resep tersebut. Nah, ini Ibu cantumkan contoh dari resep Dr. Sarah Fauziah. Dapat kalian lihat ya, seperti yang bagian-bagian resep yang telah Ibu jelaskan tadi, suatu resep harus ada inskripsio, invokatio, preskripsio, signatura, dan subskripsio. Nah, coba kalian lihat lagi, selain bagian-bagian resep yang harus ada di sebuah resep, di bawah nama Dr. Sarah Fauziah itu ada surat izin praktik. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dokter yang bisa menulis resep adalah dokter yang memiliki izin praktek sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika suatu resep tidak ada nomor SIP-nya, berarti itu merupakan resep yang ilegal. Nah, kemudian bisa kalian lihat lagi di sebelah kiri atau invokatio itu ada R dan garing. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bahasa Latin. R garing itu bahasa Latinnya recipe. Artinya adalah ambillah. Nah, jadi dari resep ini dapat kalian baca ambillah OBH 200 ml dan CTM 30 mg. Sedangkan MF potio di bawah CTM itu yang berarti masfak atau campur dan buatlah, sedangkan potio obat minum artinya. Berarti ambillah OBH 200 ml, CTM 30 mg, kemudian campur dan buatlah obat minum. Nah, pada resep ini ada signatura atau signanya STDD C1PC, di mana Latinnya itu Signa Bister Dedie Cochlear Ciberium Unum Postconam, atau yang artinya adalah tandailah 3 kali sehari 1 sendok makan sesudah makan. Nah, jadi satu persatu ya. STDD itu adalah Signa Bister Dedie, yang arti tandailah 3 kali sehari. Sedangkan C1 itu merupakan Cochlear Ciberium, yang artinya adalah 1 sendok makan. Sedangkan PC di sana merupakan postcoenam, yang artinya sesudah makan. Nah, jadi obat tersebut di atas atau resep ini merupakan resep
yang dibuat dari bahan aktifnya adalah OBH 200 ml dengan CTM 30 mg yang dibuat dalam bentuk sediaan obat minum yang diberi tanda dengan 3 kali sehari 1 sendok makan sesudah makan. Nah, untuk pro itu adalah nama pasien. Di sini nama pasiennya adalah AN. Kemudian ada umur pasien 8 tahun dengan alamat pasien Jalan Bougainville 2 nomor 19C. Kemudian di bawah signatura itu yang di sebelah kanan ada subscription. Nah, itu merupakan paraf dari dokternya. Sebenarnya selain SIP, dokter harus meninggalkan paraf pada resep yang dokter tulis. Itu merupakan salah satu untuk ilegal dari resep yang mereka tulis. Jika tidak ada paraf, itu dicurigai bahwa bukan dokter yang menulisnya. Oke, baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, Ibu berharap pada minggu kedua September kita dapat melaksanakan praktek. Karena kita sudah mulai memasuki materi tentang resep. Nah, nanti kita belajar lebih dalam lagi untuk membaca resep. Ibu berikan contoh resepnya, dan Ibu harapkan kalian dapat menghafal nama Latin atau bahasa Latin dari penulisan resep, baik itu Massavac, Poggio, kemudian ada yang lain lagi, lebih banyak lagi daripada ini. Nah, Ibu berharap pada saat kita praktek nanti, kalian sudah sedikit hafal dari nama Latin tersebut. Itu dapat mempermudah kalian untuk membaca resep, dan barulah kita membuat sediaan farmasi dengan resep yang Ibu tuliskan. Oke, sekian dulu dari Ibu. Semoga bermanfaat, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.